Oke, ini unitnya sudah kita buka cover valve-nya atau tutup klepnya atau polis bahasanya masing-masing tiap daerah bisa beda-beda ya. Ada yang ngomong deklep, cover valve, ya tutup klep, ya sama aja barangnya cuma satu itu. Nah, ini kita mau cek klepnya, celahnya seberapa besar. Nah, ini alhamdulillah kita satu sudah temukan. Pertama itu nih kendor ya. Ini kayak ini kendor banget ini. Tuh, ini kalau digini ini goyang-goyang sini ya. Yang sini goyang-goyang, yang sini. Nih kendor banget ini. Tuh. Ini kendor banget ya. Indikasinya klepnya rapet karena di sini ada goresan-goresan di cam loopnya yang bagian X ini. Ini kayaknya gores sampai bawah-bawah sini. Kalau gores sampai bawah-bawah sini berarti ya ini nyenggol gitu loh. Ya. Indikasinya seperti itu. Tapi untuk pastinya berapa celahnya ya kita cek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Ini pagi-pagi jam 8 ya, pas hari Minggu, tapi karena kerjaan tanggungan masih banyak, kita mau kerja ceritanya gitu ya, lembur hari Minggu, hari Ahad, karena ya banyak pekerjaan masalah yang harus diselesaikan. Kalau ribbonnya ini cuma ganti oli aja, ganti oli ribbon ini habisnya kurang lebih 900 sampai 1 juta ya, ini bensin. Terus yang Xenia 1000 itu mesinnya sudah diganti pistonnya, tapi untuk silinder headnya tidak diganti, klep-klep yang di gerinda tidak diganti, askruknya itu yang rusak-rusak enggak diganti, tapi cuma diperbaiki di tempat bubut, tapi masih kurang maksimal. Terus setelan klep juga masih kurang maksimal karena itu silinder headnya itu rumah untuk dudukan klep, dudukan noken asnya itu sudah aus, jadi oblak, jadi bunyi. Terus juga klepnya juga digerinda-gerinda, jadi rada susah ngakalinya. Kalau pengen cepet-cepet jadi ya diganti baru, tapi kalau mau diakali biar budgetnya nggak terlalu tinggi ya harus sabar. Terus berikutnya lagi, nah ini yang kita mau bicarakan yang Xenia warna telur asin. Xenia telur asin ini beliaunya dari Purwokerto. Ceritanya gitu. Kemarin berangkat tuh kurang lebih perjalanan 8 jam dari rumahnya sampai sini tuh malam, pas saya nggak ada ya, kemarin kan saya ke Jakarta. Jadi nggak ketemu. Nah, itu kendalanya diinformasikan beliau itu mobil sudah dibawa ke dealer, sudah di bengkel di daerah sana, ada 4 atau berapa saya nggak ngerti, sampai mesinnya itu dibongkar. Di dealer juga udah banyak dilakukan pengecekan, tapi belum ketemu penyakitnya. Informasinya seperti itu, jadi sempat sampai dibongkar juga mesinnya gitulah. Nah, kendalanya itu yang disampaikan beliau adalah mesinnya bergetar. Nah, idlenya itu kurang bagus, jadi idlenya itu nggak langsam, tapi agak goyang ngeng gitu. Nah, nanti kita lihat ya seperti apa, lihat kondisinya. Ini masih tak panasin, jadi posisi ini kalau pas idle itu kelihatan banget, tapi kalau pas RPM agak naik ya nggak terlalu kelihatan. Makanya ini kan masih pagi, tadi tak panasin dulu biar panas. Nanti kalau udah panas kita lihat pinjangnya dari apa, terus nanti cara penyelesaiannya seperti apa. Yang jelas ini sih udah bongkaran mesinnya, informasi beliau begitu, tapi kendalanya masih seperti itu juga. Terus udah dibawa ke dealer, informasinya udah cek kompresi, udah cek pompa bensin, itu masih sama aja, tidak ada bedanya. Jadi belum ketemu, dan beliaunya udah mentok di sana di Purwokerto. Akhirnya perjalanan 8 jam sampai sini, mobilnya ditinggal, beliaunya pulang. Ini mudah-mudahan sih ketemu ya, tapi ya harapannya ya bisa terselesaikan masalahnya lah. Udah jauh-jauh dari Purwokerto ke sini untuk melakukan perbaikan mobilnya. Oke, mudah-mudahan ini udah panas ya, udah langsam. Ini udah bongkaran, tapi kalau ngeliat dari konstruksi cara bongkar dan masang, itu puli yang ini kebalik ya, idle pulinya terbalik posisi masangnya. Itu nggak ngaruh sebenarnya, masang itu terbalik seperti itu sama bener itu nggak ngaruh, cuman
Kalau kita nemukan masang pulingnya itu terbalik, jadi ada indikasi ya dia tidak tahu standarnya mobil ini masangnya seperti apa, kan begitu ceritanya. Ya terkait kok dibawa ke dealer, kok dealernya juga nggak memperbaiki itu, ya itu wis nggak ngerti kebiasaan cara kerjanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat baut puli bawah itu dongol, baut pulinya dongol gede banget karena dilas. Itu harganya 150 ribuan baut itu. Lebih baik diganti daripada itu bermasalah, kan gitu ceritanya. Ini lemnya baru ya, lemnya baru. Nah mesinnya itu gini, kelihatan nggak ya? Kalau dari HP kayaknya nggak kelihatan, tapi kalau dari ini kelihatannya goyang-goyang der gitu. Kalau dari HP nggak kelihatan nih. Nanti kita lihat pas apa namanya ini, kipasnya mati dulu. Jadi goyangan mesinnya itu abnormal, intinya kayak gitu ya, karena udah dibawa ke beberapa bengkel ya masih nggak bisa terselesaikan. Ya goyang itu gitu, apa ya, pelan tapi goyang gitu. Tidak kelihatan ya teman-teman ya, tidak kelihatan kalau dari ke kamera mungkin, tapi kalau dari sini tuh kelihatan dia tuh goyang banget ini. Bentar, tak cariin apa ya. Kalau dari HP tidak terlalu kelihatan, tapi kalau dirasain itu ada. Jadi getaran itu derek gitu, terus terasa di bodi juga. Kalau di bodi terasa getar gini ya biasanya engine mountingnya. Tapi kan getaran mesin yang abnormal seperti ini itu menyebabkan engine mounting kan bekerja agak berat. Terus akhirnya dorong mesin, dorong mobil itu agak bergetar, goyang gitu ya. Tapi kan sebenarnya kalau diganti engine mounting pun itu kalau mesinnya bergetar seperti ini akan juga terasa juga kan gitu. Jadi kita harus membedakan mana penyakit dari engine mounting yang rusak atau dari mesin yang memang benar-benar bermasalah ya seperti ini. Kalau teman-teman sering lihat mobil atau sering megang mobil Xenia Avanza, ini abnormal memang. Nah, kalau dari mana penyebabnya? Penyebab getar seperti ini ya, ini getar bukan pincang. Kalau pincang itu bisa dari koil, bisa dari busi, bisa dari injektor, gitu bisa. Tapi kalau pincangnya itu gitu ya, biasanya bukan dari koil. Kalau koil itu kan karena kayak mau mati gitu, gitu. Terus kalau di bawah itu dia berebet itu biasanya memang dari, atau nyendat itu biasanya dari koil, dari busi, dari injektor bisa. Nah kalau yang kasus seperti ini yang gitu ya, itu kalau yang pernah saya temukan itu bisa dari setelan klep yang terlalu rapat. Nah ini biasanya seperti buah simalakama. Artinya gini, ketika mobil itu dikasih setelan yang agak kasar, dia anteng tapi suaranya kasar karena cylinder headnya sudah kurang bagus ya, dudukan untuk noken asnya udah kurang bagus, noken asnya udah aus kayak gitu. Lah kiraan dirapatkan ya dia seperti ini, halus tapi bergetar itu, idealnya bergetar. Nah ini kan buah simalakama, jadi kalau nanti dihilangin getarnya suaranya kasar, kalau umpamanya dihaluskan dia getaran idlenya besar karena ini apa jenenge overlap katupnya tuh terlalu banyak itu teman-teman, jadinya yang akhirnya menyebabkan apa kayak gini, itu tenaganya kurang. Terus berikutnya bahan bakar boros karena klepnya celahnya terlalu rapat, ngejer halus. Nah tapi akhirnya mesinnya goyang. Ini saya beberapa kali nemuin, saya sendiri pernah bongkar mesin, setting klep, tak rapetin gitu biar maksudnya halus mesinnya halus tapi goyang mesinnya. Terus berikutnya apa ya, kita setting lagi agak longgar sedikit tapi agak kasar sedikit, tapi mesinnya alhamdulillah halus, maksudnya nggak kasar goyangannya, nggak bergetar gitu kan, nggak gruk gitu. Ini gerakannya itu seperti celah klepnya kerapatan. Nah untuk pastinya seperti apa ya kita bongkar celah klepnya, nanti juga kita kasih pengaman sini ya, biar kalau pas hujan ini kan bolong nih ya sininya, nggak masuk ke sini, nggak netes ke sini lah, intinya menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan gitu teman-teman.
perjuangannya kita memang agak-agak ekstrim yang mobil-mobil kesini, yang itu juga sama, udah berapa bengkel nggak jadi harus kesini, terus kemudian ini juga sudah berapa bengkel nggak jadi harus kesini jauh gitu. Sekarang kita mau bongkar-bongkarin. Kendalanya memang ya banyak teman-teman yang di luar kota sana, kota beda provinsi ada, Jawa Timur ada, terus beda kabupaten itu melewati. Kalau Purwokerto ke sini itu berapa kabupaten ya? Intinya perjalanannya itu sekitar 8 jam. Ini mobil ini perjalanan 8 jam untuk bisa sampai di bengkel saya. Jadi kalau PP ya 16 sampai 20 jam. Ini perjalanan PP-nya. Sudah dipakai setahun setengah. Ada kendala. Setelah setahun setengah dipakai itu koplingnya master bawah itu bocor. Jadi ini mau turun kopling, ganti master bawah, sama kita cek nanti koplingnya masih bagus apa enggak. Kalau enggak bagus ya sekalian kita ganti gitu. Sama remnya agak bunyi kruk 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 kruk. Kalau kruk kruk biasanya harus matching dianya. Tapi untuk pastinya nanti kita cek juga piringan cakramnya gitu teman-teman. Kata beliau bilangnya sih rem bagian belakang yang bunyi kruk kruk kruk. Tapi biasanya yang kruk kruk itu bunyinya di depan. Jadi kita lihat ya kondisinya seperti apa. Terus itu tinggal di salon. Ini kemarin dapat dari Jakarta, berburu teman-teman. Ini 2014 warna putih tangan pertama, masih belum pernah bau salon, jadi nanti kita salon dulu. Terus beliau minta sekalian balik nama sekalian, jadi kan bulan 3 tuh cabut berkas balik nama. Ini tinggal nunggu tukang salonnya datang aja. Ini baru pulang dari Jakarta kemarin ya, ngambil ini sama ngambil ras 2018 yang sudah model baru. Kalau ini kesini ya rapi-rapi biasa. Kalau ini rapi-rapi, terus nambah-nambah aksesoris gitu teman-teman. Kita lanjut ke sana ya untuk ngecek celah klepnya, ukuran klepnya berapa. Oke, ini unitnya sudah kita buka cover valve-nya atau tutup klepnya atau polis bahasanya masing-masing, tiap daerah bisa beda-beda ya. Ada yang ngomong deklep, cover valve, ya tutup klep, ya sama aja, barangnya cuma satu itu. Nah ini kita mau cek klepnya, celahnya seberapa besar. Nah ini alhamdulillah kita satu sudah temukan. Pertama itu nih kendor ya. Ini kayak ini kendor banget ini. Oh, ini kalau digini ini goyang-goyang sini ya. Yang sini goyang-goyang, nang sini. Ini kendor banget ini. Oh. Ini kendor banget. Jadi memang tidak semua bengkel itu mengerti tentang masalah timing chain ini. Jadi asal dipasang memang dia penekannya itu secara otomatis, tapi biasanya hal seperti ini tuh diabaikan gitu loh, padahal seharusnya tidak seperti ini gitu. Jadi kita mau tidak mau harus setel juga timing chain. Nah ketika kita mau nyetel timing chain ya mau nggak mau kita bongkar bagian depan sini. Bagian depan kita bongkar semua. Ini bautnya kita juga ganti gitu. Tapi nanti kita sampaikan dulu ke orang yang punya kondisinya seperti apa. Ini kemungkinan indikasinya ya. Indikasinya klepnya rapet karena di sini ada goresan-goresan di cam loopnya yang bagian X ini. Ini kayaknya gores sampai bawah-bawah sini. Kalau gores sampai bawah-bawah sini berarti ya ini nyenggol gitu loh. Ya. Indikasinya seperti itu. Tapi untuk pastinya berapa celahnya ya kita cek dulu. Om, cek marki cek Om. Waduh, baute dol-dol kabeh, baute. Wis gini nih pekerjaan, kalau bautnya udah dol-dol begini terus dibiarin tuh jadi tambahan kerjaan kita ya. Ini nambah kerjaan lagi. Yo. Ora masuk. Yang 10 ya kecil-kecil gitu loh kemungkinan Mas. Wis rapet-rapet tenan kayaknya. Piro celahe? Yo tulis kita. Kita tulis. Ininya berapa? Yang satu tak tulisin. Standarnya itu ini ya, mobil ini ya. Kalau umpamane itu tuh biasanya ini 0, ya 0,20 sampai 0,25 itu masih standar lah, masih speknya masuk standar.
Yang X itu 0,25 sampai 0,30. Jadi kalau masih pakai range ini itu dia masih oke lah. Tapi kalau udah di bawah standarnya minimal, nah itu ya bermasalah. Kalau dia terlalu longgar, ya suaranya kasar gitu teman-teman. Indikasinya mudah-mudahan juga tidak di gerinda-gerinda. Karena nanti kalau ternyata ini harus kita bongkar, ternyata kok klepnya di gerinda-gerinda, yo ajur wis. Ajur. Kira? 13. Nomor satu ini 0,13. Nah, tulis ketahuan ya. Sudah ketahuan nek kerapetan. Gak masuk 0 ya? Di 10. Ya 12. Nomor lur ya? 0,12. Wes, mantap setelannya. Padahal minimal 0,20 ya. 20. Nomor 3. 0,20 masuk. Masuk. 0,20. Oke lah, oke. Masih masuk spek. Nomor 4. Nomor 4. 17. 0,17. Rapat. Jadi efeknya apa sih kalau klep itu terlalu rapat? Jadi N sama X kalau klep itu terlalu rapat itu namanya basicnya, maksudnya dalam artian secara settingan itu nanti mobil ini itu overlapnya terlalu besar. Memang dia VVTi, tapi VVTi-nya kalau ini udah kita geser ke rapet, ya dia mainnya nggak bisa bagus gitu loh. Jadi overlapnya terlalu besar, yang mana akibatnya yaitu tadi mesinnya itu bergetar. Langsamnya ya kalau digas ya normal-normal aja biasanya sih. Terus bahan bakar boros gitu karena overlap. Jadi bahan bakar yang belum terbakar itu ikut keluar ke knalpot, bocor rodoan gitu ceritane. 25. Sing X 025 ya masih masuk standar spek ini. Iki sembokur 025 masuk. Oke. Terus lompat ke nomor piro wi? 56. 0,27 masih masuk standar. 0,30. Oke. Yuk sekarang putar lagi. Ditopkan ke angka ditopkan ke top 4. Ini sambil kita cek ya. Nanti kita mau longgarin klepnya. Caranya gimana? Nanti setelah datanya kita ambil secara lengkap, mulai dari apa itu namanya timing chainnya yang kendor, nyetelnya kurang pas. Kalau ngomong salah nanti aku disalahin lagi sama bengkel. Sesama bengkel nggak boleh menghujat katanya gitu. Ya wis, mungkin karena kekurang tahuan gitu ya. Jadi settingannya ya apa adanya begitu, ala kadarnya, yang penting mesinnya hidup. Nah terkait kok masalah hidupnya itu abnormal, lah itu cerita beda cerita apa beda cerita beda. Top kese sudah. Stop apa kuncinya cabut, starter ngunclat. Nah ayo kita cek yang top 4. Sekarang klepnya ukurannya berapa. Nanti setelah ini selesai kita laporan ke sana. Sementara yang kita temukan adalah ini dan itu. Baut-baut beberapa itu deratnya nggak ada, jadi nggak kenceng bautnya. Itu masalahnya kalau kita recoil di tempat ya repot. Tapi kalau recoilnya nggak di tempat harus turun mesin gitu kan. Harusnya tadinya waktu pas bongkar mesinnya mana drat yang kurang bagus harusnya direkondisi dratnya biar bagus. Kalau udah seperti ini kan ini menyusahkan, 20. yang repot. Nomor piro? 8. Nomor 8 20. 0,20 masih oke.
Piye? Ora masuk. 25 nggak masuk, 20 pelanggaran. Nomor 5 nomor 5 0 0,22. 22 25 nggak masuk, 20 agak longgar dikit. Ya, oke. Dulu. Nomor 6 6. 0,20. 6 0,20 seret kowe ngono. 7 nomor 7 18. wah 18 0,18. Jadi ngacak-ngacak teman-teman, jadi nggak ada yang sama nih. Innya itu kan standarnya 0,20 minimal ya, paling rapat ya. Ya nomor 1 0,13 berarti terlalu rapat. Nomor 2 0,12 terlalu rapat. Nomor 3 itu ya cukup di angka minimum. Terus nomor 4 terlalu rapat. Nomor 5 masih masuk spek. Nomor 6 ya masih minimum di spek. Nomor 7 0,18 terlalu rapat. Nomor 8 nya 0,20 masih bisa ditoleransi. Nah ini yang X ya, yang X itu masih masuk spek. Sementara ini speknya masih masuk ya. Nah, nanti kita lihat lagi yang belum dicek. Nomor 2 rapat bolong kira 20. nomor 7 ya 0,20 30. 30. oh 30. Oke, gak masuk. Pindah 25. Hah? 5 masuk. 25 masuk. Yes 25 berarti ya. 25 masuk. Masuk. Masuk tapi longgar. 25 0,25 terus Nomor 4 25 tapi longgar. ya 25 plus gitu ya. Wes. Nomor 8 25. 0,25. Oke, kita sudah ambil semua datanya. Ini kita sudah ambil semua data dari mobil ini ya, yang dari Purwokerto ini. Jadi ada beberapa klep yang di bawah batas minimum yang standarnya lah, di bawah standarnya. Nah ini yang di bawah standar ini klepnya akan kita ganti lifternya, sesuaikan dengan kebutuhannya. Mudah-mudahan nanti itu kita pas dibongkar itu klepnya belum gerindaan. Kalau udah gerindaan yo mumet dah sih. Gitu teman-teman. Yang jelas itu ya, terus sama setting ini. Timing chainnya kendor. Ini 0,1, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 7. Berarti 1 2 3 4, ada 4 lifter yang rencana nanti kita akan coba ganti. Dan yang 02525 ini mungkin akan kita buat 03030 aja. Jadi kalau ini yang ini juga dibuat minimal 25 gitu. Normalnya kalau pengen langsamnya bagus di 25, kemudian ini 30. Tapi kalau kita itu kadang-kadang ngelihat dari kondisi mesin ya, mesinnya itu noken asnya ini udah aus belum, capnya ini udah aus belum. Kalau kita aus ya kita dicari yang paling minim. Tapi kalau dia masih bagus, nggak aus, noken asnya, rumah noken asnya nggak aus, kita buat yang paling paling besar ya, 025 30 gitu teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman. Lanjut aja nanti pekerjaannya hasilnya seperti apa. Saya akhiri sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nanti videonya akan kita potong-potong karena memang pertama durasi yang terlalu panjang, yang kedua itu udah ketimpah sama video-video yang lain gitu loh. Jadi kan kayak gini ngerjain kan kadang sehari 2 hari gitu kan, nunggu spare part,
3 hari dari dealer gitu masih. Jadi masih agak lama lagi, sedangkan video-video yang lain itu sudah menumpuk gitu informasinya. Oke ya. Terima kasih, sampai ketemu di vlog selanjutnya.